Kisahnya sangat luar biasa, sangat menyentuh ketika orang tua saya kisahkan kepada saya, kepada kakak-kakak saya. Kebetulan saya anak terakhir. Ya, kami 6 bersaudara, saya anak terakhir. Kakek saya itu, beliau termasuk dari keluarga kita yang punya pendidikan tinggi. Beliau S3 di Vatikan, di Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Lutfi Moko Ginta. Saya kalau dengar nama Moko Ginta itu berarti Nasrani, mu'alaf. Tapi saya terakhir Islam, bapak saya mu'alaf. Alhamdulillah, saya di sini dipercayakan untuk mengajar pendidikan agama. Ngajar agama seperti hafalan, ilmu fikih, kemudian kajian-kajian yang lain. Yayasan ini berdiri pada tahun 2015, bulan 9 2015. Awal berdirinya yayasan ini terketuk dari pimpinan melihat keadaan dan kondisi anak-anak yang ada di Kabupaten Poso pasca kerusuhan. Karena hampir 90% anak-anak yang ada di yayasan ini adalah sisa-sisa dari kerusuhan. Ada yang sudah tidak punya bapak, atau dua-duanya sudah tidak punya. Nah, mereka sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dari yang namanya orang tua, dan juga membutuhkan pendidikan, terutama pendidikan akhlak, pendidikan agama. Olehnya itu tergerak hati pimpinan kami, yaitu Ustadz Amir, dia untuk mendirikan yayasan, kemudian bertemu dengan saya. Pada saat itu saya masih tergabung di Gontor. Setelah itu beliau memanggil saya untuk mendirikan yayasan. Akhirnya jalan sampai saat ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempercayakan kami dalam membina anak-anak yang ada di yayasan ini. Nah, mungkin seperti itu. Kalau anak-anak di sini mayoritasnya Kabupaten Poso. Nah, mungkin ada sebagian sudah waktu kerusuhan, pasca kerusuhan itu mereka banyak yang menyebar. Ada ke Kabupaten Poso, Kabupaten Ampana, mereka pasca kerusuhan itu. Tapi setelah aman mereka kembali lagi. Ada bahkan sudah menetap di sana dengan tinggal dengan keluarga. Setelah itu mereka kembali lagi ke Kabupaten Poso. Namun sangat disayangkan, mereka kembali ke sini sudah tidak punya apa-apa. Harta pun sudah tidak ada. Jangankan harta, orang tua pun sudah tidak ada. Nah, akhirnya dari situlah tergerak hati kami untuk menampung mereka di yayasan ini untuk disekolahkan. Mereka rata-rata yatim sama yatim piatu. Nah, prioritasnya yatim sama yatim piatu. Adapun yang kurang mampu ada beberapa orang, tapi kita lihat lagi, betul-betulkah kurang mampu? Jelas ada perubahannya. Jelas ada hal yang lain. Sebelum adanya GIB bergabung di yayasan ini, kami sangat-sangat khawatir. Namanya kekhawatiran setiap manusia pasti ada. Karena ketika kita menampung atau membiayai, jangankan puluhan, 1 atau sampai 3 orang saja, kita sudah pasti akan berpikir bagaimana ke depannya anak ini. Ya, mungkin masalah sembako, makanan, atau segala macam. Alhamdulillah dengan adanya GIB yang bergabung memberikan bantuan atau sokongan moral kepada anak-anak di sini, itu membawa perubahan bagi kami di yayasan ini. Sering-sering tiap hari juga nggak masalah. Setuju? Merasa sangat-sangat terbantu, terutama di masalah makanan pokok. Alhamdulillah kami sudah tidak merasa khawatir lagi. Ya, walaupun semua itu datangnya dari Allah, Allah yang menggerakkan, tapi lewat program-program yang dibuat oleh GIB. Jujur, program seperti itu sangat luar biasa, sangat-sangat membantu kami di yayasan ini. Dan utama mereka merasakan bahwa
selain kami masih ada orang lain yang sayang sama mereka, yaitu dari teman-teman GIB yang luar biasa begitu peduli kepada mereka dengan berkorban tenaga, harta, dan jiwa mereka agar supaya anak-anak di yayasan ini bisa tampil ke depannya. Insya Allah, alhamdulillah dengan adanya mereka menyalurkan bantuan, bukan hanya beras saja tetapi yang lainnya mereka juga berikan seperti kebutuhan sehari-hari yang mereka berikan ke yayasan ini. Selain beras yang diberikan oleh teman-teman dari GIB, yaitu seperti tempat tidur, kasur, itu seperti yang dipergunakan setiap hari, alat mandi, sabun cuci, itu, dan yang lainnya. Seperti kemarin juga dari anggota GIB juga memberikan kipas angin dingin untuk musola. Nah itu alhamdulillah santri-santri yang murojaah hafalan ketika siang itu sudah tidak merasa kepanasan lagi. Alhamdulillah lewat itu, Masya Allah, luar biasa itu. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas. Adanya teman-teman dari Paskas pada saat itu membawa santunan, yaitu bawa kasur, kemudian dengan beras juga. Itu ada salah seorang donatur yang berkunjung ke sini. Beliau kaget melihat banyak orang. Setelah anggota dari Paskas pulang, teman-teman dari Paskas pulang, beliau bertanya itu siapa. Maka kami jelaskan mereka dari sini. Nah, tiba-tiba beliau langsung berpikir, loh kok kita nggak kepikiran seperti itu. Padahal beliau termasuk salah satu pengusaha muda lah di Kabupaten Poso. Beliau punya tambang di Kalimantan, kemudian punya tambang juga di Morowali. Beliau tergerak hatinya karena melihat pergerakan yang dilakukan oleh Paskas yang sangat luar biasa, yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh beliau. Ternyata begini caranya, ternyata seperti ini cara membuat harta itu lebih berkah. Akhirnya beliau mengambil contoh atau ibadah dari Paskas. Beliau melakukan pergerakan untuk memugar yayasan ini untuk lebih baik lagi. Itu pun karena melihat contoh yang dilakukan oleh teman-teman dari Paskas. Beliau dapat tugas setelah mendapat gelar doktor sebagai seorang pendeta. Beliau dapat tugas dari Paulus mengkristenkan orang Islam. Makanya beliau ditugaskan untuk belajar ke Arab, pelajari ilmu tafsir, mempelajari Al-Quran. Beliau sebelum masuk Islam sudah hafal 30 juz. Hafal tafsir, 4 tafsir, termasuk tafsir Ibnu Abbas. Kemudian beliau hafal hadis 1000 dan beliau kuasai 4 bahasa. Bahasa Arab luar biasa kefasihannya. Setelah beliau pulang ke Indonesia, terus beliau langsung datang ke Kabupaten Poso dengan tujuan mengkristenkan orang Islam yang ada di Poso. Tetapi qadarullah, Allah berkata lain. Setelah beliau mengkaji ilmu tafsir Ibnu Abbas, beliau terperangkap di dalam. Setelah beberapa bulan beliau pelajari, kemudian beliau melafazkan kalimat syahadat, mengakui kebenaran Islam, mengakui bahwa agama Islam yang paling benar. Setelah itu bapak saya masuk Islam. Cuman perjalanannya tidak semulus apa yang dipikirkan. Bapak saya itu begitu kakek saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, bapak saya masih dalam tahap pendidikan, mengejar S2. Itu beliau pendeta juga, sekolah pendeta. Begitu beliau pulang ke Indonesia, ke Kabupaten Poso, beliau mencari kakek saya dan berdiskusi dengan ketemu dengan kakek saya, kemudian berdiskusi masalah kenapa kakek saya masuk Islam. Akhirnya kakek saya menjelaskan. Tiba-tiba bapak saya berpikir, loh, sedangkan kakek saya saja S3 mengakui kebenaran Islam, apalagi saya cuma S2. Ya, beliau akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bermodalkan pendidikan dari Nasrani, karena beliau tidak mempelajari agama Islam sebelumnya. Nah, itu akhirnya beliau pelajari terus, kemudian menikah dengan ibu saya. Akhirnya
Setelah kami lahir, semua anak-anaknya disekolahkan ke agama. Bahkan orang tua saya sempat merobek ijazah kakak-kakak saya karena tidak menghafal Al-Quran. Jadi ada ijazah S2 kakak saya yang dirobek sama bapak saya karena beliau pulang hanya menghafal 4 juz. Rencana bapak, keinginannya bapak harus menghafal 30 juz. Akhirnya dirobek, kemudian disuruh kembali lagi ke pondok untuk menyelesaikan 30 juznya. Setelah itu beliau pulang, sekarang beliau di Medina. Kita semua alhamdulillah menyelesaikan itu 30 juz.